Dalam tilawah yang kita baca, huruf demi hurufnya memberikan kebaikan untuk kita. Karena setiap huruf akan dikalikan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kita semua mentadabburi maknanya, bahwa di dalam ayat ini berita gembira untuk Bapak Ibu yang merawat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita bahagia untuk Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah. Di sini dikatakan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Siapa yang dimaksud wali-wali Allah itu? Dijelaskan oleh ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut ayat ini, Bapak Ibu ini sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena merawat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Kata Allah, bagi mereka berita gembira untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Allah tegaskan ini. Jadi ayat ini memberikan motivasi. Mudah-mudahan seandainya kita sedang galau, sedang tidak move on, atau apapun itu namanya, ayat ini memberikan penguatan kepada orang-orang beriman bahwa kita seharusnya optimis dalam kehidupan. Karena kehidupan dunia dan kehidupan akhirat semuanya baik untuk mereka orang-orang yang beriman. La tabdila li kalimatillah. Allah tidak pernah mengkhianati, mengganti, mengcancel janji-janji ya Allah. Ditegaskan oleh Allah. La tabdila li kalimatillah. Ibu-ibu pernah mendapati orang-orang yang berkhianat terhadap janji-janji? Banyak katanya, Masya Allah. Nah, yang suka berkhianat terhadap janji ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan la tabdila li kalimatillah. Kalaulah hamba-hamba Allah itu senantiasa ingkar terhadap janjinya, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kalau Allah sudah bilang bahwa kita, Bapak Ibu yang beriman, adalah wali-wali Allah, maka Allah pasti memberikan keberkahan dan kemuliaan untuk Bapak Ibu semuanya. Wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah ini berkuasa. Ala inna lillahi man fis samawati wa ma fil ardh. Kalau enggak percaya, kalian lihat dengan seksama apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Gitu kata Allah. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Bahkan tadi malam yang kita tidur nyenyak. Tadi malam tidur nyenyak atau ada yang begadang? Begadang nonton bola atau apa? Ya, malam yang kita rasakan kita bisa tidur nyenyak ditegaskan dalam ayat ini pada ayat ke-67 bahwa malam Allah ciptakan litaskunu fi, agar kalian bisa istirahat, merasa tenang di dalamnya. Bayangkan seandainya kalau Allah tidak menciptakan malam, ada malam 12 jam saja masih banyak orang yang galau, ya, yang bimbang, yang stres, yang depresi. Ya, Masya Allah. Allah ciptakan malam agar kita istirahat, agar tubuh kita, semua anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya merefresh. Masya Allah. Sehingga ketika kita terbangun saat ini, kita memiliki semangat 45. Betul Bapak Ibu? Semangat saat ini, di detik ini kita begitu bersemangat. Atau begitu ngantuk? Sudah dikasih minum
harus bersemangat. Ya, itulah berkat kita merasakan malam. Wan nahara mubsira, sedangkan siang itu untuk beraktivitas. Begitu kata Allah. Berarti jangan terbalik ya. Atau ada yang dua-duanya. Malam tidur, siang tidur. Atau ada yang kebalik, Masya Allah. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua untuk kita. Bayangkan, ini nikmat yang begitu besar. Ya, ini nikmat yang begitu besar. Dan ini dikatakan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Maka yang menciptakan siang dan malam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pantas bersumpah dengan siang dan malam, karena tidak ada makhluk ciptaannya yang mampu menyaingi ciptaan Allah tersebut. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Lihat, ini ayat terakhir yang kita baca tadi pada ayat ke-67. Setelah Allah menceritakan bahwa malam, Allah menciptakan malam untuk istirahat, Allah menciptakan siang untuk beraktivitas, Allah bilang nih, inna fi dzalika laayat. Dengan datangnya malam, dengan datangnya siang, sungguhnya itu ayat bagi kita. Liqaumin yasma'un. Ayat itu tanda-tanda, pelajaran, ibrah, hikmah. Liqaumin yasma'un, untuk kaum yang mendengar. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang begitu banyak tanda-tanda Allah kita bisa saksikan, tapi hati kita tidak pernah menjadi lembut. Kali ini Allah bilang yasma'un, untuk kaum yang mendengar. Dalam ayat lain Allah katakan liqaumin yatafakkarun, yang berpikir. Jadi orang-orang beriman seharusnya menjadi orang-orang yang pintar. Karena di dalam Al-Quran itu senantiasa kita dihadirkan ayat-ayat bahwa kita harus memanfaatkan akal kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk kita pikirkan dan menjadi keimanan yang lebih kuat terhadap diri kita. Begitu. Jadi kalau hari ini kurikulum internasional itu katanya ada critical thinking, ada analytical thinking, ada problem solving, apapun itu namanya. Dulu 14 abad yang lalu Allah sudah menegaskan kepada kita untuk menjadi manusia yang berpikir, memikirkan alam raya, memikirkan ciptaan Allah. Enaknya itu berpikir seperti apa? Itu kan critical thinking, itu kan kritis kita. Kenapa Allah menciptakan malam untuk kita beristirahat? Kenapa Allah menciptakan siang untuk beraktivitas? Kan itu kritis, berpikir kritis. Itu kurikulum Cambridge hari ini, kurikulum IB hari ini yang digunakan di sekolah-sekolah. Itu katanya harus seperti itu, berpikir kritis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika zaman masih onta bukan Toyota, itu sudah menganjurkan umatnya untuk berpikir kritis. Begitu. Ini kebanggaan untuk kita semua, bahwa ini kurikulum pendidikan ada di dalam Al-Quran. Anak-anak kita harus kita ajarkan untuk mentadabburi alam raya, merasakan nikmatnya malam, berpikir kritis dengan datangnya malam. Bagaimana kenikmatan Allah itu datang kepada diri kita dan menjadikan diri kita ini menjadi manusia yang lebih segar di kemudian hari setelah melewati malam. Allah. Nah, disinilah bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk sehingga harus kita baca. Bukan hanya kita baca, bahkan setelah kita baca kita bisa tadabburi maknanya sehingga kita menggali makna-maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita baca pada pagi ini. Insyaallah mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada tafsir dan tadabbur surat Al-Balad. Masyaallah. Baik, mudah-mudahan masih ingat atau masih lupa.
sekalian. Karena ini insya Allah pertemuan terakhir untuk pembahasan surat Al-Balad, maka secara sekilas dengan cepat akan saya ulangi dari ayat pertama. Sebetulnya hari ini kita sudah sampai di ayat ke-15, ayat ke-14 ya. Hari ini kita sampai di ayat ke-14. Tapi saya akan ulangi dari ayat pertama dengan cepat untuk menyegarkan ingatan kita. Baik, kita kali ini sedang mentadabburi surat Al-Balad. Banyak sekali pembelajaran yang sudah kita ambil dari ayat pertama sampai ayat ke-14. Kita akan segarkan ingatan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan sumpah, tapi cukup berbeda kali ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan huruf waw, wal asri, wal duha, wal laili, wal fajri, wal nahari, was samai. Itu Allah bersumpah dengan waw. Ya, demi malam, siang, langit, bumi, demi matahari, bulan dan lain sebagainya. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kalimat la uqsimu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Karena ada huruf lam, kemudian bilang uqsimu. Uqsimu itu aku bersumpah. Qasam itu sumpah. Qasamun itu sumpah. Uqsimu aku bersumpah. Sehingga sederhananya bisa diartikan la uqsimu, la itu kan tidak. Aku tidak bersumpah. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat. Jadi maksudnya apa? Kan ini sumpah, tetapi kenapa Allah bilang la? Begitu. Jadi ini ayat pertama ini sumpah atau aku tidak bersumpah? Begitu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Di antara pendapatnya yang pertama, la ini bermaksud bahwa Allah menegaskan bahwa semua tuduhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW yang berdakwah di Madinah dan di Makkah itu adalah bukan seorang nabi, itu kan fitnah mereka. Ya, itu fitnah mereka kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah seorang dukun, bahwa Rasulullah adalah seorang penyair. Kenapa dibilang begitu? Karena Rasul kalau sudah ngomong, kalau sudah mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya pasti langsung tertarik kepada Rasulullah SAW. Banyak cerita, ya, yang dulu banyak orang yang dari luar Makkah mendengar cerita bahwa di Makkah ada seorang pemuda penyair, dukun dan lain sebagainya. Sehingga untuk memastikan dia datang ke Makkah, ternyata dari kejauhan dia melihat seorang pemuda yang bersih, rapi, khusyuk, tunduk patuh dan berdoa di hadapan Ka'bah. Dia mengatakan tidak mungkin seorang dukun, tidak mungkin seorang penyair seperti itu. Semakin mendekat dia mendengar ayat suci yang dibacakan oleh Rasulullah, sampai kemudian dia tidak sadarkan diri dan mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sehingga orang-orang kafir memfitnah Rasulullah sebagai seorang penyair, sebagai seorang dukun, dan mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu bukan firman Allah, tapi karangan Nabi Muhammad sendiri. Sehingga Allah menentang melalui ayatnya, kalau demikian buat tandingan seperti ayat Al-Quran. Pertanyaannya,
apakah sampai hari ini ada yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Orang Arab yang jago bahasa Arab sejago-jagonya, ya, sampai detik ini tidak ada yang mampu menandingi ayat-ayat Allah. Ya, padahal mereka memfitnah Rasulullah bahwa ayat-ayat yang Rasul ucapkan adalah kalimat bikinan Muhammad sendiri. Tapi setelah ditantang ternyata mereka ciut bagaikan tikus kecebur got. Tidak ada yang berani. Padahal omong-omongnya padahal mereka sangat memblaming semua fitnah yang ada di Makkah ketika itu, ya, sehingga Allah katakan la untuk semua cacian fitnah mereka. Uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini. Coba lihat, di sini ada hadza, ada al-balad. Hadza itu ismul isyarah dalam bahasa Arab. Untuk mengisyaratkan, isyarat dekat, itu hadza. Ya. Hadza isyarat dekat untuk laki-laki, hadhihi isyarat dekat untuk perempuan. Ya. Hadza qalamun misalnya. Ini adalah spidol, pulpen. Ya, dzalika mushafun, itu adalah mushaf. Ketika Allah bilang uqsimu bihadzal balad, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah menunjuk kota suci Makkah dan Allah Subhanahu wa taala berada dekat di situ. Bihadzal balad, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bukan al-balad yang lain. Balad itu apa artinya? Kota. Al-baladu Indonesia. Negara balad itu. Al-baladu Indonesia, negara Indonesia. Al-baladu As-Saudiyah atau Thailandia atau apapun itu. Ya, berarti kalau dibilang balad bisa jadi umum. Tetapi ketika Allah bilang bihadzal balad, dengan kota ini, berarti itu sudah pasti letterlock menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Uqsimu bihadzal balad. Kita sudah ceritakan betapa mulianya kota suci Makkah dengan penuh sejarahnya, ya. Kita sudah ceritakan bagaimana sejarah nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail dan lain sebagainya. Yang dulu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Ya Allah, aku tinggalkan Siti Hajar dan Ismail di satu tempat yang gersang tanpa ditumbuhi tanaman apapun. Maka aku berdoa kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan kau tumbuhkan tanaman-tanaman nanti. Mudah-mudahan engkau berikan kesempatan kami untuk berdoa, mendirikan sholat. Mudah-mudahan semua orang nanti dicondongkan hatinya untuk berbondong-bondong pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Pada akhirnya ada Makkah Al-Mukarramah. Ya, kenapa Makkah Al-Mukarramah? Itu berada di tanah yang gersang. Bagaimana seandainya kalau Makkah Al-Mukarramah ada sungai yang hijau, ada tumbuh-tumbuhan yang subur dan lain sebagainya? Di antara hikmahnya menurut para ulama, agar orang-orang yang datang ke Makkah Al-Mukarramah itu fokus hanya untuk datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah tanpa kepentingan-kepentingan yang lain. Seandainya banyak godaan hal lain di sekitar Ka'bah, apapun itu, tempat rekreasi, kemudian makanan, minuman, mall dan lain sebagainya, nah itulah yang akan menjadi semua orang yang datang ke sana tidak fokus untuk beribadah.
Nah, memang pada Allah masyaallah itulah yang terjadi hari ini. Ya. Sehingga terkadang sulit untuk membagi waktu mungkin antara shopping dan praying, gitu. Antara berbelanja dan beribadah. Ya, surga dan neraka itu. Ya, itulah. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Makkah di tempat yang gersang untuk menguji hati orang-orang yang beriman bahwa mereka datang ke sana hanya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Sudah kita ceritakan, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Yang kedua, wa anta, dan engkau wahai Rasulullah hillun bihadzal balad. Ya, hillun ini juga banyak artinya. Jadi para ulama jumhur menyatakan hillun ini bahwa dan engkau wahai Rasul, wa anta, dan engkau wahai Rasul akan menempati kota suci ini. Kita paham bahwa Rasul dilahirkan di Makkah. Tetapi ternyata setelah Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, banyak pertentangan dari orang kafir. Tapi ternyata Allah menyuruh Rasul untuk berdakwah semakin terang-terangan. Nah, bayangin. Kalau saya pribadi mungkin dengan melihat kondisi masyarakat yang menentang, semakin ciut hati saya. Tapi Allah ketika melihat kondisi itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk justru berdakwah secara terang-terangan. Tapi apa yang terjadi? Semua orang mencaci Rasulullah sampai Rasulullah ingin dibunuh sehingga Rasul hijrah. Hijrah. Rasul terusir dan tanda kutip karena memang Rasul ditakut-takuti bahkan ingin dibunuh. Rasul terusir dari Makkah, keluar dari Makkah dengan rasa sedih. Makanya ayat ini mengatakan wa anta, engkau wahai Rasul hillun bihadzal balad, benar-benar akan tinggal dan memuliakan kota suci itu. Jadi ini menjadi semangat untuk Rasulullah ketika Rasul harus keluar dari Makkah, ya. Ketika orang-orang kafir melihat bahwa Rasul harus keluar dari Makkah, orang-orang kafir merasa mereka menang, betul ya? Karena Rasul telah keluar dari Makkah, pergi ke Madinah. Tapi ternyata Allah bilang di sini wa anta hillun bihadzal balad. Allah menjamin bahwa Rasulullah akan mulia menempati kota suci Makkah itu. Padahal Rasul telah keluar, diusir, ya. Tapi Allah menjamin bahwa Islam dengan dakwah Rasulullah SAW akan mulia di Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Walid wa ma walad, dan demi nenek moyang dan keturunan-keturunannya, cucu-cucunya. Walid itu sebetulnya orang tua, ayah, itu walid. Ya, walid. Kadang-kadang orang Arab bilang ayah itu walid, walidi katanya, orang tua saya. Selain abi, selain apa lagi? Mereka mengatakan walidi. Ya, walidi ayahku, orang tuaku. Nah, berarti di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah diperuntukkan untuk Nabi Adam dan semua keturunannya. Ya, tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini untuk Nabi Ibrahim sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi 3 ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, satu dengan tempatnya yang mulia, sekaligus kejadian-kejadian syiar yang mulia. Ada Ka'bah, ada Safa dan Marwah, ada apa lagi? Semua saksi-saksi sejarah di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah di Masjidil Haram itu semua mulia. Lalu kemudian Allah katakan Rasulullahnya yang berdakwah dan mendakwahkan Islam, mensyiarkan Islam itu juga mulia dan pasti akan memuliakan kota suci Makkah. Meskipun
beliau terusir dari Makkah ketika itu. Lalu kemudian dan demi semua keturunan orang-orang yang saleh, baik sebelum dan sesudahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 hal yang mulia. Ya. Jadi kalau kita bersumpah 3 kali dengan sesuatu yang sangat mulia, berarti kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ya. Berarti kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai Allah harus bersumpah dengan kemuliaan Mekah suci Makkah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kemuliaan semua keturunan Nabi Allah dan orang-orang yang saleh. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 kemuliaan itu? Untuk menceritakan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, Allah ingin menjelaskan kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan. Kabar. Kabar itu arti kata mufradatnya itu kabid, yaitu hati. Hati sebetulnya. Kabidun itu hati. Tapi kabar itu berarti sesuatu yang sulit. Ya, masyaqqah, sesuatu yang sulit. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan ini kepada kita. Ayat pertamanya ini mungkin bisa saja. Ayat pertama surat ini langsung bilang laqad khalaqnal insana fi kabad. Tapi untuk menyiapkan kesiapan pikiran manusia, Allah awali dengan 3 sumpah ini. Allah sedang berbicara kepada kita bahwa Allah bersumpah untuk menyampaikan apa? Allah bersumpah untuk menyampaikan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang penuh kesulitan. Para ulama menafsirkan banyak hal. Kesulitan yang dimaksud itu dimulai dari kita berada di janin ibu, menjadi janin di dalam perut ibu kita. Itu juga sudah mengalami kesulitan, kata para ulama. Betul tidak? Ya. Sudah mengalami kesulitan, bahkan itu dari usia 0 itu sudah mengalami kesulitan. Bertambah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu terus juga itu kesulitan. Apalagi untuk bundanya. Ya, apalagi anak pertama. Apa yang biasanya dirasakan? Wah, luar biasa. Ya, ke suaminya aja jengkel. Katanya ada yang begitu ya. Ya, Masya Allah. Penuh dengan kesulitan. Begitu sudah dikeluarkan, sudah keluar seperti itu, bagaimana, apa yang terjadi? Harus disusui dan sebagainya. Bagi sebagian orang itu pun menjadi suatu hal yang sangat sulit. Sehingga ada di antara ibu-ibu yang bisa menyusuinya dengan ASI, ada juga yang tidak bisa. Bahkan mungkin mohon maaf tidak mau, enggan, sulit, nggak bisa dan lain sebagainya. Penuh dengan kesulitan. Begitu beranjak gede, mulai nyebelin. Ya, ada aja ya yang membuat kita marah, begitu ya. Yang membuat senang mudah-mudahan lebih banyak. Ya. Begitu beranjak gede terus sampai dewasa, belajar, kuliah, menikah, punya anak, menjadi tua, kemudian meninggal, itu semua fi kabad, kata para ulama. Itu semualah kehidupan manusia yang memang dirasakan sulit karena memang diciptakan seperti itu. Ya, itu kata Allah. Menurut para imam, mengapa demikian? Karena dunia ini bukan tempat istirahat. Tempat istirahat untuk orang-orang beriman adalah di akhirat. Itu kata para orang-orang saleh. Makanya mereka di dunia terus rajin-rajin beribadah. Karena mereka paham bahwa sungguhnya istirahat mereka bukan di dunia, tapi istirahat mereka di akhirat. Nah,
Apakah kita kira-kira sudah merasakan energi seperti itu Bapak Ibu? Ya, seperti itu yang harus kita rasakan. Bahwa sungguhnya istirahat kita nanti di akhirat, menikmati semua amalan yang sudah kita lakukan. Jadi di sini Allah katakan sangat sulit urusan kita ini, dari kecil sampai meninggal itu semua susah urusan kita ini. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu, selanjutnya alla yaqdira alaihi ahad. Ya, dengan kesulitan-kesulitan itu ada juga manusia yang merasa hebat. Ya, qadira, merasa hebat untuk melakukan sesuatu. Ya qulu ahlamtu malan lubada, aku sudah punya uang dan aku sudah mengeluarkan uang dengan harta yang sangat banyak, kata dia. Dia sombong. Lalu kemudian ada juga orang yang sombong karena tidak merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yarahu ahad. Alam yarahu ahad. Tidak merasa disaksikan oleh Allah. Padahal Allah bilang alam naj'al lahu ainain, bukankah aku telah menciptakan untuk kamu dua bola mata? Wa lisana wa syafatain, bukankah aku telah menciptakan lisan dan mulut atau dua bibir, kata Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu. Jadi benar-benar menyinggung, menggebrak kita ini. Ya. Kalau kita merasa hebat di dunia, bahwa segala kesuksesan itu adalah berkat usahaku sendiri, kalau kita merasa sombong bahwa kita bebas hidup di dunia, maka Allah menegur kita. Memangnya siapa yang sudah kasih mata kepada kamu? Memangnya siapa yang sudah kasih lisan dan dua mulut sama kamu? Begitu kata Allah. Enggak usah sombong deh, gitu kata Allah. Ya, luar biasa ya, ini sesuai banget dengan kondisi kita manusia. Yang kadang-kadang lupa terhadap kekuasaan Allah. Kita merasa diri kita yang hebat, padahal semua ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, setelah Allah menegur kita dengan kondisi-kondisi seperti itu, kemudian Allah bilang, aku telah memberikan dua pilihan kepada kamu. Allah bilang dengan najdain. Najdain berasal dari kata najd. Najd itu adalah satu tempat yang menanjak, gitu. Satu tempat yang menanjak. Berarti kalau najdain, dua tempat yang menanjak. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan dua tempat yang menanjak itu adalah jalan kebaikan, khair. Yang kedua jalan syarr, jalan keburukan. Kenapa dua-duanya dinamakan dengan jalan menanjak? Kalau untuk jalan kebaikan, khair, mungkin kita bisa berpikir bahwa jalan kebaikan itu memang menanjak. Kenapa? Karena sulit untuk didaki. Kebaikan-kebaikan itu banyak godaannya. Ya, sehingga seolah-olah kita sedang jalan menanjak. Tapi kenapa asyar, kejelekan juga dikatakan jalan menanjak? Nah, para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud jalan menanjak untuk kejelekan adalah akibat dari kejelekan itu. Melaksanakannya mudah, bermaksiat mudah, mengingkari janji mudah, berbuat kejelekan mudah, tapi akibatnya susah. Jadi menurut para ulama, yang dimaksud dua jalan menanjak adalah kebaikan dan keburukan. Jalan yang baik yang dimaksud adalah memang kesulitan yang atau konsekuensi yang dirasakan ketika melakukan kebaikan. Kalau keburukan adalah akibat dari apa yang sudah dilakukan. Maka itu semua akan berat untuk orang-orang yang melakukannya.
orang-orang yang merasakan akibatnya. Hadainahum najdain, lalu kemudian Allah bilang falaqtahamal aqabah. Betul, ada dua jalan aku berikan untuk kamu, tapi mengapa kamu tidak memilih jalan yang lebih terjal? Udah jalannya tadi dikatakan najdain, menanjak. Allah bilang falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak memilih jalan yang lebih terjal dan menanjak itu? Nah, di sini Allah kasih pilihan, tapi Allah juga kasih clue. Ya, kasih pilihan dua hal, khair dan syar, jalan ke kanan dan ke kiri, jalan kebaikan dan keburukan. Tapi Allah bilang, falaqtahamal aqabah. Kenapa engkau tidak mencari jalan yang lebih terjal dan menanjak? Allah lagi ngobrol sama kita. Wa ma adraka mal aqabah? Tahu nggak kalian apa yang saya maksud dengan aqabah? Nah, Allah kan bilang, falaqtahamal aqabah. Mengapa kamu tidak menempuh jalan yang menanjak? Lalu kemudian Allah bilang, tahu nggak kamu apa itu aqabah? Ya, ini Allah sedang berdialog sama kita, bukan sama orang lain dan lain sebagainya, tapi sama kita sama Bapak sendiri. Nanya, wa ma adraka mal aqabah? Tahu nggak kamu aqabah itu apa? Nah, disinilah Allah merincikan beberapa hal yang menjadi indikator bahwa orang itu sedang menanjak. Yang pertama apa? Fakku raqabah. Nah, ini sudah kita jelaskan. Fakku itu berarti melepas. Ini tutup bidol, ini bidol. Nah, saya lepas itu fak, infika. Saya lepas. Raqabah itu berarti leher. Melepas leher maksudnya apa? Nah, ini sebagai apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya? Majas ya. Begitu. Bahwa raqabah dulu budak hamba sahaya itu senantiasa diikat tangannya, lalu kemudian disimpan di belakang leher, lalu kemudian dirantai nyambung ke kaki, begitu. Jadi yang dimaksud oleh Allah adalah melepaskan semua ikatan itu, memerdekakan budak. Nah, jadi ternyata tanda pertama yang Allah katakan sebagai al-aqabah yang bisa menjadikan hidup ini tidak lagi susah payah. Kan kata Allah, susah payah nih hidup ini. Ada yang merasakan hidup ini bahagia? Ya, tentu harus bahagia dengan optimisme ibadah-ibadah kita, gitu ya. Tapi pada hakikatnya Allah memang menguji kita semua dalam hidup ini, gitu. Nah, kalau kalian kata Allah tidak mau merasakan dunia itu sempit, susah payah, maka yang pertama caranya adalah dengan memerdekakan budak. Ya, kali ini memang sudah tidak ada budak, tapi menurut berita perbudakan hari ini sudah modern slavery katanya. Jadi perbudakan hari ini modern, ada jual beli manusia. Jual beli manusia itu diadakannya untuk misalnya budak seks atau untuk narkoba, ya, orang-orang yang memperjualbelikan narkoba. Ada juga untuk orang-orang yang disebarkan untuk mencari harta dan sebagainya, mengemis dan sebagainya. Kondisinya seperti itu hari ini. Tapi kalau kita lihat, tadi malam saya baca berita, di dunia ini ada kurang lebih 50 juta manusia yang terjerat judi online, bukan, yang terjerat ini dia, perbudakan modern. Ya, judi online termasuk perbudakan modern. Ya, karena setelah masuk susah untuk keluar dan berlepas diri. Ada seseorang yang namanya seorang orientalis. John Perkins yang menulis buku Confucius
of Economic Hitman kalau nggak salah, atau intinya pengakuan seorang perusak ekonomi. Jadi John Perkins itu dulu ditugaskan oleh Amerika untuk merayu, melobi negara-negara berkembang untuk berhutang ke Amerika. Tujuannya apa? Untuk mengikat negara itu sehingga negara tersebut tidak bisa bebas dan semuanya dikendalikan oleh Amerika. Itu menurut dia. Silakan baca lagi, banyak berita-berita tentang hal tersebut. Jadi kalau kita dulu Krismon, kemudian ada IMF, ya, IMF ya, ya, dan lain sebagainya, itu adalah kondisi-kondisi yang diciptakan seperti itu. Ya, diiming-imingi dengan bantuan-bantuan untuk berhutang dan lain sebagainya, tapi ternyata pada akhirnya kita semua akan terikat dan tidak bisa melakukan apapun selain tunduk patuh kepada negara-negara seperti itu. Ini dengan jelas diceritakan dalam buku itu. Makanya dia ketika menulis buku itu banyak juga orang yang menentang, jangan tulis buku itu. Tapi ini seorang orientalis yang sudah masuk Islam, silakan untuk dibaca. Menarik bahwa dia mengakui semua upaya-upayanya dulu untuk seolah-olah menolong negara-negara untuk semakin berkembang, tapi ternyata sebetulnya menyisakan utang piutang yang begitu besar sehingga terikat. Nah, itu dia diantaranya. Ya, perbudakan modern sudah lain lagi ceritanya hari ini. Jual beli manusia di negara-negara tertentu masih terjadi. Biasanya diantaranya untuk diambil organ tubuhnya diantaranya. Kan seperti itu. Jual beli hari ini itu seperti itu. Ada orang-orang yang diculik tidak tahu kemana, kemudian dijual belikan. Ada yang untuk tadi saya bilang ada budak seks, ada untuk narkoba, ada untuk diambil anggota tubuhnya. Fakku rokobah. Jadi kita kalau ingin merasakan kehidupan ini bahagia, bermanfaat adalah dengan cara membebaskan kungkungan yang dirasakan oleh seseorang. Di antaranya kungkungan sebagai seorang budak. Saya pernah ceritakan dulu Abu Bakar membebaskan budak, yaitu Bilal bin Rabah seharga berapa? 9 uqiyah emas. 9 uqiyah emas. Uqiyah emas. 1 uqiyah emas itu kurang lebih 31 gram. Berarti 31 kali 9 itu kurang lebih 285 gram. Kali emas berapa kali itu? 1,5. Nah, 285 kali 1,5 berapa itu? Mungkin sekitar 400 juta. Ya, sekitar 400 juta. Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Dan itu ketika ketemu di jalan tanpa dipersiapkan, bayangin. Ya, lagi jalan, tahu-tahu tiba-tiba melihat Bilal bin Rabah sedang disiksa. Akhirnya merasa berempati sehingga harus diselamatkan. Abu Bakar bilang, aku merdekakan dia. Ya. Lalu kemudian majikannya bilang, ini harganya mahal, berapa? 9 uqiyah emas. Ya itu sekitar segitu. Hari ini itu 400 juta. Dulu, wah mungkin masih tinggi. Ya. Jadi sedemikian itulah Abu Bakar sangat berempati untuk memerdekakan budak. Bahkan menurut para ahli sejarah bahwa Abu Bakar adalah sahabat Rasul yang paling banyak memerdekakan budak. Di antaranya kurang lebih ada 8 budak yang terkenal sampai hari ini. Kita baca dalam sejarah. Kalau 8 kali 400 juta berapa tuh? Wah, ya. Itulah di antara untuk satu amalan saja memerdekakan budak. Makanya para mufassir modern hari ini mengatakan ketika perbudakan zaman dulu sudah tidak ada, maka kita perlu juga berjuang untuk perbudakan modern. Di antaranya tadi untuk jual beli manusia, untuk ini, untuk itu, membebaskan manusia dari kungkungan kolonial, memperjuangkan kemerdekaan bangsa,
Palestina hari ini kita merdeka, kita perjuangkan. Meskipun Netanyahu sudah buron, lihat bagaimana sombongnya dia sehingga masih membombardir beberapa tempat, ya, dan semua negara ketakutan meskipun sudah dinyatakan bahwa Netanyahu sebagai buron. Ya kalau mampir ke sini kita tangkap ya. Kritikin aja. Baik. Beda lagi kalau di Indonesia, bukan Netanyahu yang diburon siapa? Yang diomong-omongin 8 miliar. Ya, Masya Allah, macam-macam ya. Jadi, faktor raqabah yang pertama bahwa kita manusia, orang-orang beriman diperintahkan untuk membantu sesama manusia agar terbebas dari kungkungan manusia lain. Begitu. Tadi saya bilang bisa jadi berbagai hal hari ini ditafsirkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Atau memberi makan. Nih, saya sering sampaikan it'am beda dengan to'am. Dalam beberapa ayat selalu dibilang to'amul miskin, gitu ya. To'amul miskin. Di ayat ini beda, bukan au to'amun fi yaumin dhi masghabah, bukan, tapi it'am. Apa bedanya? Kalau to'am itu bermakna mengeluarkan zakat. Apa maksud to'amul miskin? Makanannya orang miskin. Berarti itu makanan siapa? Makanan kita atau makanan orang miskin? Ya, menurut tuntunan kita bahwa ada harta orang lain di dalam harta kita. Maka dari itu kita harus berzakat, berinfak, bersedekah. Ya, makanya kalimatnya to'amul miskin sebetulnya pada hakikatnya itu bukan harta kita. Dititipkan ke kita untuk disalurkan kepada orang lain. Karena itu merupakan harta orang lain, bukan harta kita. To'amul miskin. Tetapi ketika di sini ayatnya au it'am, it'am itu berarti seolah-olah menyuapi orang-orang miskin. Jadi maksudnya sudah bukan berbicara tentang harta zakat. Zakat sudah, infak sudah, dan lain-lain sudah selesai, sudah dilakukan, tapi dia masih mau menyuapi orang miskin dengan harta dia. Kalau kita suapi, berarti yang kita kasih makan itu makanannya siapa? Biasanya makanan yang disiapkan oleh ibunya, disuapkan kepada anaknya. Bukan hartanya orang miskin, karena zakat sudah dilakukan, tapi dia memberikan. Jadi ini level tertinggi. Level tertinggi setelah kita mengeluarkan zakat. Kita masih mau untuk mengeluarkan harta. Fi yaumin dhi masghabah, ditegaskan di sini. Pada hari di mana manusia merasa kelaparan. Sabir adalah musim paceklik, musim panas. Musim paceklik, musim panas. Saya baca berita tahun 2023 adalah tahun terpanas dalam sejarah. Dari tahun 2015 sampai 2023 adalah tahun terpanas dalam sejarah, kata BMKG. Ya. Sehingga hari ini orang-orang barat bilang ada climate change, ada perubahan iklim. Perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena apa katanya? Efek rumah kaca. Ya? Bumi, matahari. Nah, matahari bersinar karena efek rumah kaca, gas-gas yang dikeluarkan dari apa yang kita lakukan di bumi, panas tidak bisa melepas ke angkasa, tidak bisa memantul, tapi terhalang oleh gas ini lalu kembali ke bumi, mantul.
kembali ke bumi, sehingga panasnya kembali ke diri kita. Ya, katanya pada tahun 2050 kalau kita tidak berubah, maka curah hujan akan semakin tinggi, panas akan semakin terik, volume air semakin tinggi, sehingga daerah-daerah pesisir pantai akan tenggelam. Jakarta dan sekitarnya akan tenggelam. Ya? Masih hidup enggak? Jakarta dan sekitarnya akan tenggelam. Ini perubahan cuaca, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Ya, Jakarta dan semua kota-kota pinggiran pantai akan tenggelam, panas semakin terik, kita di dalam rumah akan terus menyalakan AC. Ya, bahkan mungkin AC pun tidak mempan. Kita hanya bisa tidur dini hari, mungkin waktu yang cukup segar untuk kita bisa beristirahat. Semua orang kepanasan, air bersih tidak ada. Coba bayangkan, air bersih tidak ada, permukaan laut meninggi, panas makin terik, tanaman-tanaman rusak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fi yaumin dzi masghaba. Ternyata bukan hanya terjadi dahulu bahkan hari ini, tapi juga akan terjadi nanti. Makanya saya belum pastikan ya apakah ini hadis atau pernyataan para ulama. Meskipun hari kiamat datang besok, tapi kamu masih bisa menanam sesuatu, tanamlah. Gitu. Coba bayangkan, karena kondisinya seperti ini. Siapa yang menyebabkan ini terjadi? Ya kita sendiri. Ya, kita sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Misalnya apa? Ya, menurut para ahli bahwa ini terjadi karena misalnya banyak sekali kendaraan, kemudian emisi karbon dan lain sebagainya. Semuanya itu semua disebut. Ya, maka target negara-negara katanya mengurangi emisi karbon sampai 0. Pada hakikatnya ternyata dari 1,5 malah menjadi 4,4. Nah, katanya seperti itu. Jadi boro-boro berkurang, yang ada justru nambah. Karena apa yang terjadi? Kita lebih senang kalau bepergian jauh memakai kendaraan pribadi, sehingga semua kendaraan ada di Indonesia. Ya, kita lebih senang berada di ruangan ber-AC, kita lebih senang memakai peralatan belanja ini itu dan lain sebagainya. Sehingga plastik saja katanya kata orang sekarang harus didaur ulang. Nah, ini semua fi yaumin dzi masghaba adalah hari di mana manusia rebut-rebutan. Boro-boro bersedekah rebutan untuk diri mereka sendiri, mereka memperjuangkan hal itu. Misalnya ketika pandemi waktu itu, ya, ketika dibilang masker akan habis, wah, semua belanja masker. Gas akan habis, oksigen maksud saya, oksigen akan habis, semua berbondong-bondong. Wah, semua kita berpikir air kita stok, nyetok, kemudian sayuran, semua ada di rumah. Semua rebutan. Fi yaumin dzi masghaba. Suatu saat nanti benar-benar ini akan terjadi dengan lebih mengerikan. Allahu Akbar. Nah, ternyata kata Allah, it'amun fi yaumin dzi masghaba. Orang-orang yang masih berpikir, masih mau bersedekah, padahal orang lain rebutan, itulah orang-orang yang akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Sedekah orang 1 dirham mengalahkan sedekah orang 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena orang yang menyedekahkan 1 dirham hanya punya 2 dirham dalam dompetnya, tapi dia sedekahkan 1 dirham, maka yang tersisa hanya 1 dirham untuk hidupnya.
Tapi orang kaya raya memiliki semua segala sesuatu, menyedekahkan 100.000 dirham, itu tidak lebih baik daripada orang yang menyedekahkan 1 dirham. Masya Allah. Jadi sedekah di kala sulit ternyata memberikan efek yang mulia kepada kita. Ya, maka ini kan sedekah di kala sulit ini. Ya, berbahagialah Bapak Ibu yang merutinkan hal ini. Sebetulnya persediaan bulanan tinggal 100.000, tapi ternyata ada orang yang lebih membutuhkan, harus kita kasih. Allah Akbar, dikasihlah itu. Allah Akbar. Mulia sekali Bapak Ibu semuanya melakukan hal itu. Di yaumin di masghaba, pada hari di mana semua orang membutuhkan termasuk diri kita, tapi kita masih mau bersedekah. Masya Allah. Au it'amun fi yaumin di masghaba. Yang ketiga, yatiman dza maqrabah. Dan membantu menyelesaikan semua keperluan anak yatim yang masih menjadi kerabat. Makrabah, yatiman da makrabah, anak yatim yang masih memiliki perkerabatan dengan kita. Nah, jadi ini bagian dari hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin terlepas dari kesengsaraan hidup di dunia. Kalau ada saudara kita anak yatim, masih kerabat, ambil tanpa berpikir panjang, urusi semua kebutuhan-kebutuhan. Masya Allah. Kata Rasul, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim bagaikan seperti ini di surga nanti. Agak direnggangkan kata Rasul, tidak begini banget. Kampanyenya sudah ya? Ya, jangan kampanye. Dari dulu sudah ada. Ya, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Rasul agak merenggangkan sedikit. Tapi artinya berarti Rasul akan membersamai orang-orang yang senantiasa membantu anak yatim. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan afdhalul buyutil muslimin, sebaik-baiknya rumahnya orang-orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan sangat baik oleh orang tersebut. Allah. Jadi standar rumah terbaik menurut Rasulullah bukan yang 4 tingkat, bukan yang mewah dan sebagainya, tapi yang di dalamnya ada anak yatim dan kita berbuat baik kepada mereka. Nah, itu ya. Makanya kalau seandainya ada anak yatim yang masih ada kekerabatan, ada juga anak yatim tapi orang lain, memang tuntunannya adalah kita perlu mendahulukan kepada anak yatim yang masih memiliki kerabat. Ya. Jadi kata Rasul, kalau kita bersedekah kepada kerabat, pahalanya 2. Ya, 2 lagi. Ya. Siapa 2 di sini ya? Ya, pahalanya 2 kata Rasul. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, bukan kepada kerabat, pahalanya 1. Itu kata Rasul. Kalau kepada orang lain 1 hanya pahala sedekah. Tapi kalau kepada kerabat 2 pahalanya, 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahim. Jadi memiliki kemuliaan kalau kita mendapati orang-orang yang membutuhkan dan itu masih kerabat, maka itulah yang bisa menjadi ladang amal kita. Yatiman dza maqrabah. Kalau di Indonesia ditinggal oleh ayah baru dibilang yatim. Ditinggal kembali oleh ibu yatim piatu. Meskipun dalam Islam tidak ada begitu sebetulnya. Ya. Nah, itu di Indonesia saja. Kalau hewan itu dibilang yatim kalau ditinggal oleh apa? Induknya. Ternyata berbeda. Ya. Karena induknya yang memberikan semua
keperluannya. Pasangannya kemana? Ya, kalau manusia dibilang yatim karena ditinggal oleh ayah. Karena apa? Ayahlah yang memberikan kebutuhan, semua keperluan, semua dipenuhi untuk istri dan anak-anaknya, keluarganya. Makanya dibilang yatim. Makanya di sini bayangkan seandainya agama Islam tidak memiliki pesan-pesan seperti ini. Coba bayangkan. Ini dari 14 abad yang lalu Allah berbicara tentang ini. Dikala Romawi dan Persia ketika itu justru sedang menempatkan seorang budak, para budak-budak itu di tempat yang paling rendah, paling bawah, disiksa, diperlakukan tidak adil, dilecehkan, apapun semuanya, perbudakan. Di semua kebudayaan, di semua belahan dunia selalu ada perbudakan. Tapi ternyata Islam datang. Bayangkan, Islam datang untuk memerintahkan masyarakat, membebaskan budak. Allah. Orientalis yang namanya Karen Armstrong, kalau nggak salah, itu menyatakan bahwa solusi yang ditawarkan oleh Islam itu benar-benar sangat tepat. Islam memberikan solusi yang sangat tepat. Ini menjadikan revolusi sosial yang lebih signifikan daripada solusi-solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Masya Allah. Bayangkan, di saat dunia ini dipenuhi dengan budak-budak yang ditindas oleh majikannya, ternyata Islam datang memerintahkan, memerdekakan mereka. Bayangkan kalau seandainya Islam tidak datang, di mana kira-kira dunia ini? Ya, perbudakan masih ada, masih kita saksikan hari ini. Bisa jadi kalau seandainya Islam tidak datang. Tapi bayangkan, Islam menghancurkan itu semua. Romawi, Persia, semua peradaban yang sedang tinggi, tapi ternyata mereka memiliki PR sosial, ya, karena menindas sebagian rakyat kecil dan memuliakan rakyat yang memiliki kekayaan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ditindas. Itu kan pemandangan sosial yang sangat tidak adil. Tapi Islam justru datang memerintahkan umatnya untuk memerdekakan budak. Yang kedua, Islam datang untuk memberi makan. Bisa berupa zakat, bisa berupa infak, bisa berupa sedekah. Sehingga ini orang kaya nih, ini orang kaya, ini orang miskin, budak. Dengan datangnya Islam yang tadinya semakin jauh, ternyata Islam mengatakan salurkan harta orang kaya kepada orang miskin. Salurkan harta orang kaya kepada orang miskin, sehingga harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya disalurkan kepada orang miskin. Jadi bukan semakin jauh, tapi justru pada akhirnya nanti semakin adil. Padahal itu pun hanya 2,5%. 2,5% dari 1 triliun cuma berapa, Bapak Ibu? Ya, dari 200.000 pun cuma berapa? Dari 100.000 pun cuma berapa? Tadi 1 dirham pun bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ya, jadi Islam datang memerintahkan itu. Bayangkan kalau seandainya Islam tidak datang, Allahu Akbar, urusan sosial ini akan semakin kacau. Yatiman dza maqrabah. Bayangkan anak-anak kecil yang sudah tidak punya ayah, kalau tidak diurus, tidak ada nasihat dari Al-Quran bahwa kita harus merawat anak yatim, apa yang akan terjadi? Anak-anak yatim akan terlantar. Karena dari zaman dulu seorang ayah bisa jadi banyak yang meninggal. Kenapa? Bisa jadi karena perang, ya. Bisa jadi karena bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, ya, kan zaman dulu begitu, dan lain sebagainya, ya, seperti itu.
Jadi agama Islam datang justru memerintahkan kita jangan terlantarkan kalau ada anak yatim, bantu. Jadi kita bisa menyelamatkan anak-anak yatim yang sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya teladan. Akhirnya dibantulah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Atau orang miskin, matrabah. Matrabah berasal dari kata turab. Apa itu turab? Tanah. Tanah. Berarti maksudnya apa? Orang miskin yang punya tanah? Bukan. Orang miskin yang sangat letih, lelah, sengsara, sehingga diibaratkan anak miskin atau orang miskin itu berlumuran dengan tanah. Jadi miskinnya kebangetan, begitu. Jadi di sini Allah bilang bantu mereka. Apalagi kalau dia zaman robah yang ada debu di dalamnya, di dalam dirinya. Maksudnya apa? Ya, kita kan bisa lihat anak-anak miskin, orang-orang miskin yang lusuh dan lain sebagainya, boro-boro punya baju dan lain sebagainya. Sudah sesuai banget ini pernyataan Allah. Ya, ini benar-benar hal-hal yang biasa dibicarakan manusia, bahwa standar orang miskin adalah mafrobat, yang lusuh, kata Allah, yang lusuh. Ya, maka mereka yang harus kita bantu. Tuh, lihat, jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam, ternyata memberikan bantuan-bantuan kepada 4 golongan ini. Bapak Ibu penasaran nggak? Kok Islam sepeduli ini? Penasaran nggak Bapak Ibu? Kok Islam sepeduli ini? Kok nggak hanya mengurusi sholatlah kalian, puasalah kalian, berhajilah kalian, semua amalan ibadah, tapi ternyata yang diperintahkan adalah urusan-urusan sosial. Jadi tadi saya tanya, seandainya agama Islam tidak turun ke bumi ini, kira-kira apa yang terjadi? Budak semakin banyak, ya. Ketika terjadi musim paceklik, musim panas, musim kesulitan, orang miskin semakin miskin. Orang anak yatim yang sudah ditinggal oleh ayahnya terlantar demikian rupa sehingga tidak menjadi generasi yang bisa memimpin bangsa di kemudian hari. Lalu kemudian orang miskin yang lusuh itu pun akan terlantar begitu saja. Ya. Jadi inilah makna Islam itu datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini dia. Jadi Islam itu turun menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk para budak ini menjadi rahmat, untuk orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya menjadi rahmat bagi semua. Apalagi untuk orang-orang yang tidak dalam kondisi seperti itu, pasti menjadi rahmat. Nah, kalau saya waktu itu penasaran banget, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar peduli terhadap semua ini. Tapi justru inilah kunci di mana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi inilah fungsi atau makna bahwa Islam itu datang untuk memberikan rahmat untuk seluruh alam. Budak, anak miskin, anak yatim dan sebagainya semuanya diperhatikan oleh Islam. Nah, ini semakin menjawab tadi Bapak Ibu, kalau seandainya ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan sebagai buatan Rasulullah Muhammad SAW, apakah kira-kira bisa seperti ini? Justru sebaliknya, ayat-ayat yang berbicara tentang seperti ini dari 14 abad yang lalu, ya, justru ini membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu kalau mau dibandingkan antara
kepedulian sosial dalam Islam dengan kepedulian sosial di selain Islam atau di selain Al-Quran. Silakan bisa diteliti, bisa research sejauh mana sumber-sumber non-Islam berbicara kepeduliannya tentang sosial. Ya, sehingga hari ini Rasulullah SAW berjuang dan para sahabatnya untuk membebaskan budak. Tapi bukan hanya ngomong, Rasul pun, para sahabat pun memerdekakan budak. It'anu fi yaumin dzi masghubah, pada musim paceklik, bukan hanya ngomong, tapi mereka pun bersedekah. Utsman bin Affan, saya sudah ceritakan, di musim paceklik hanya ada satu sumur yang berair, yang ada isinya air, tapi itu pun dijual dengan sangat mahal oleh orang Yahudi. Sehingga orang-orang miskin, sahabat-sahabat Rasul yang miskin, tidak mampu untuk membeli air, tapi membutuhkan. Akhirnya Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumur rumah, maka surga untuk kalian. Ketika mendengar itu, Utsman bin Affan langsung mendatangi orang Yahudi itu tanpa berpikir panjang dan bertanya, berapa sumur itu mau jual? Lalu orang Yahudi bilang, wah, saya lagi bisnis, tapi lapaknya justru diminta untuk dijual. Akhirnya dia juga mikir, kalau begitu setengah-setengah aja deh, setengah buat kamu, setengah untuk saya. Hari Senin silahkan diangkut airnya, hari Selasa giliran saya. Akhirnya dibil 12.000 dirham oleh Utsman dibeli. Sehingga orang muslim misalnya hari Senin dia ambil air sebanyak-banyaknya, hari Selasa tidak ada yang lama-kelamaan nggak menghasilkan ini, lapaknya sepi, ya, lapaknya sepi. Akhirnya tutup tokonya dengan bilang kepada Utsman, aku jual semuanya 20.000 dirham. 20.000 dirham itu kurang lebih sekitar 700 juta. Ya, sumur, satu sumur dibeli oleh Utsman seharga 700 juta. Dulu. Dulu, masya Allah Akbar. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang kaya. Jadi mudah kalau bersedekah, tinggal keluarkan, masya Allah. Seperti halnya Utsman bin Affan. Lain kali Rasulullah meminta kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita akan berperang. Tapi kali ini kita tidak memiliki kendaraan perang. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk membeli peralatan perang sebanyak 100 ekor unta, maka bagi kalian surga. Utsman tidak lagi berpikir panjang, langsung mengatakan, aku membeli 100 ekor unta beserta pelanannya lengkap. Ternyata masih kurang. Rasul masih bilang, siapa di antara kalian yang mampu membeli 200 ekor unta? Utsman bilang, aku. Masih tidak cukup, Rasul bilang 300 ekor unta. Utsman bilang, aku. Berarti 600 ekor unta. Kalau dikalikan berarti berapa? Ya, itu sekitar 20 M. Makanya saya pernah bahas juga dulu biaya perang Rasulullah yang kurang lebih 80 kali itu, 80 kali dibagi 23 tahun, berarti setahun kurang lebih ada 5-6 kali perang. Pertanyaannya, dari mana biayanya? Netanyahu saja sekarang membiayai perang, pinjam ke mana-mana. Ya, karena gak mampu membiayai perang sebesar itu dan selama ini. Makanya Rasulullah membiayai perang sebanyak 80 kali dari mana? Itu tadi, hanya dari sedekah para sahabatnya yang kaya raya. Itulah makna fi yaumin dzi masghubah. Ketika musim perang, semua membutuhkan harta, tapi ada tampil sosok Utsman yang memberikan bantuan kurang lebih 20 M untuk satu perang saja. Untuk satu perang saja. Ya, apalagi untuk perang-perang yang lain. Masya Allah.
Jadi nggak usah ditanya dari mana biaya perang kaum muslimin dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin yang 4. Dari mana? Jadi banyak dari harta pribadinya. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan wafat karena apa? Dibunuh. Bayangkan, semulia itu tapi dibunuh, meninggal. Tapi mulianya Utsman, ketika Utsman masih hidup, suatu saat Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman naik gunung Uhud. Naik gunung Uhud. Berempat naik gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Masya Allah, ini dalam hadis yang sahih. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar, lalu kemudian Rasul mengatakan, tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Mereka masih hidup, 4 orang lagi ngobrol di atas gunung Uhud. Tapi Rasul bilang, tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada 2 orang syahid. Yang syahid adalah Umar dan Utsman. Siddiq adalah Abu Bakar, nabinya Rasulullah SAW. Dikala mereka masih hidup, Rasul sudah bilang syahidan, dan 2 orang yang syahid. Bayangkan kalau kita dibilang begitu, kira-kira apa yang akan terjadi? Masya Allah, nggak akan keluar rumah. Ya, nyewa bodyguard yang paling kuat. Siapa bodyguard yang paling kuat? Nah, disewa, biarin semahal apapun, karena saya akan syahid. Wah, jangan sampai saya syahid, misalnya, begitu ya. Tapi lihat Umar dan Utsman ketika dibilang begitu mereka bersedih. Bersedih karena terharu. Itulah yang mereka cari. Allahu Akbar. Kemudian lain kali Rasul bilang kepada Utsman, wahai Utsman, suatu saat nanti engkau akan dipakaikan baju kemuliaan. Jika seandainya ada orang yang mau merebut baju itu, jangan engkau berikan bajumu. Ternyata ini isyarat. Hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis tentang isyarat bahwa suatu saat nanti Utsman akan menjadi khalifah, tapi ternyata khalifahnya dirongrong oleh orang-orang yang mereka orang muslim sebetulnya, tapi mereka tidak, atau orang munafik begitu ya, dirongrong oleh orang munafik. Akhirnya Utsman tidak mau, tidak boleh melepaskannya karena dulu telah keluar isyarat Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Wah, panjang ini. Kalau cerita wafatnya Utsman bin Affan membuat kita terharu dan sedih. Padahal depan masih ada waktu. Ya, Utsman bin Affan berjasa luar biasa tadi, membeli sumur 700-an juta, membeli peralatan perang 20 M untuk sebagian perang, bahkan mungkin untuk satu perang. Tapi ternyata Utsman ketika mendapatkan khalifah dari Umar bin Khattab pun sama, syahid, meninggal ketika sholat subuh. Ketika mengimami, ada Abu Lu'lu'ah al-Majusi bersembunyi di balik mihrab lalu membunuh Umar bin Khattab. Ya, masjidnya dulu nggak terang benderang seperti ini. Ya, kalau seperti ini orang bersembunyi di sini kelihatan ya. Di balik tirai kelihatan mungkin ya. Ada kakinya kelihatan. Tapi kalau dulu ya tidak kelihatan seperti ini. Lampu-lampu minyak hanya ada di ujung-ujung. Sehingga Umar ketika sholat, menurut sebagai riwayat, di rakaat pertama Abu Lu'lu'ah ragu untuk membunuh Umar. Tapi di rakaat kedua dia langsung keluar dari mihrab dan menusuk perut Umar bin Khattab sampai terurai semua isi perut Umar. Seketika itu Umar pingsan dan kemudian dibawa ke rumah. Begitu Umar sadar, apa yang pertama kali ditanyakan? Masya Allah, sudahkah kalian sholat? Masya Allah, yang ditanyakan langsung, sudahkah kalian sholat? Karena dia ingat tadi pingsan karena sedang sholat. Bukan ditanya siapa pembunuh saya, pancung dia. Bukan begitu. Umumkan, viralkan semuanya. Tidak. Tapi sudahkah kalian sholat?
Allah masya'afa'al terjadi seperti itu, lalu digantilah oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki pemerintahan selama kurang lebih 12 tahun, paling lama dari yang 4, 12 tahun. Utsman bin Affan sangat berjasa tadi, memberikan harta pribadinya. Masjid Nabawi, perluasan Masjid Nabawi di masa Utsman dari 4.000 meter persegi menjadi 6.000 meter persegi dari harta pribadinya. Sekarang sudah 100.000 meter persegi oleh Raja Fahad, Raja Abdul Aziz dan lain sebagainya, terus diperluas. Bagian dalam 100.000 meter persegi, terasnya 135 meter persegi, berarti kurang lebih 235.000 meter persegi Masjid Nabawi. Hari ini, dulu di masa Rasul kurang lebih 600 meter persegi. Diluaskan lagi oleh Abu Bakar, oleh Umar, diluaskan lagi oleh Utsman bin Affan menjadi 6.000 meter persegi. Semua orang bisa sholat di dalamnya sampai detik ini. Nah, Utsman bin Affan dituduh, difitnah sebagai khalifah yang nepotisme karena difitnah mengangkat saudaranya. Gitu. Memang diantaranya yang diangkat adalah Muawiyah di gubernur Syam. Jadi Utsman padahal sebetulnya Muawiyah diangkat dari masa Umar. Tapi karena Muawiyah itu berkeluarga dengan Utsman, maka difitnah bahwa Utsman memberikan keistimewaan kepada Muawiyah. Begitu juga kepada gubernur-gubernur lain. Jadi Utsman difitnah mengangkat gubernur berdasarkan keluarganya sendiri. Nah, itu dia pemantik permusuhan, perpecahan umat Islam ketika itu. Jadi ada yang sengaja menggoreng isu itu, padahal ternyata bukan seperti itu. Utsman bertekad bahwa di zaman sampai Umar, agama Islam sudah sampai ke Asia, sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Andalusia. Sehingga Utsman berpikir bukan hanya memperluas Islam, tapi waktunya untuk meningkatkan perekonomian umat. Maka Utsman memilih orang-orang yang pandai dalam urusan ekonomi. Di antaranya yang mahir dalam ekonomi adalah memang saudaranya. Ya, memang Bani Umayyah itu terkenal para pembisnis, orang-orang kaya. Ya seperti Utsman. Ya, saudagar-saudagar. Maka itulah yang digoreng oleh orang-orang non-muslim, bahkan menurut para ahli sejarah ini ada andil orang-orang Romawi dan Persia yang sudah dipukul mundur oleh Islam. Mereka bangkit dan berpikir ternyata melawan Islam bukan dengan cara perang. Karena kalau dengan cara perang ternyata kalah. Berarti caranya harus dengan cara yang lain. Apa? Menyusupi umat Islam dengan orang-orang yang berpura-pura masuk Islam untuk memprovokasi masyarakat agar meruntuhkan kekhalifahan. Akhirnya orang-orang Mesir protes kepada gubernurnya bahwa gubernurnya tidak adil. Mereka berbondong-bondong datang ke Madinah, protes kepada Utsman, wahai Utsman, gubernur yang kau angkat tidak adil. Utsman mendengarkan aspirasi rakyat. Lalu Utsman mengatakan, baik, kalau sudah terbukti dia bersalah, aku ganti dengan orang lain. Digantilah dengan Muhammad bin Abu Bakar. Berarti anaknya siapa? Abu Bakar. Ya, anaknya Abu Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir. Lalu setelah diangkat, mereka berbondong-bondong kembali ke Mesir. Di pertengahan jalan, 3 hari dari Madinah ke Mesir ketika itu. Sekarang cuma berapa jam? Ya, 3 hari ketika itu, ternyata mereka melihat ada seorang pria berkulit hitam memacu kudanya dengan sangat cepat. Lalu Muhammad bin Abu Bakar dan pengikutnya curiga, apa? Siapa dia? Akhirnya diberhentikanlah dia. Lalu kemudian ditanya, siapa engkau? Lalu dia menjawab, aku utusan Utsman bin Affan. Mau kemana engkau? Aku ingin mengirimkan surat kepada gubernur Mesir. Loh, gubernur Mesir di sini, ini Muhammad bin Abu Bakar baru diangkat oleh khalifah. Kata para pengikutnya, tapi kata orang itu, bukan dia yang saya maksud, tapi Muhammad bin Abu Sarah, Muhammad bin Abi Sarah namanya. Loh, heran lagi.
Kan baru diangkat, kok kenapa mengirimkan surat untuk gubernur yang sudah diturunkan. Akhirnya dipaksalah, mana suratnya, dibukalah suratnya, ternyata surat itu berbunyi, bunuhlah Muhammad bin Abu Bakar dan semua orang yang datang dari Madinah. Wah. Jadi Muhammad bin Abu Bakar begitu membaca surat itu langsung marah. Inilah fitnah yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka marah. Kok tadi diangkat, sekarang ternyata Utsman sembunyi-sembunyi mengirimkan surat agar Muhammad bin Abi Sarah, gubernur Mesir yang sudah diturunkan, membunuh mereka yang baru datang dari Madinah. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Ternyata mereka kembali ke Madinah sama-sama dengan rombongan dari Kufah dan Basrah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib curiga, kok kenapa yang bermasalah Mesir, tapi orang-orang dari Kufah, dari Basrah sama-sama datang. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cerdas, sehingga mengatakan kepada mereka, kalau begini berarti kalian ada sesuatu. Akhirnya benar, mereka orang dari Kufah, Basrah, Mesir, semuanya mengepung rumah Utsman bin Affan. Bayangkan rumah khalifah yang membeli sumur di kala paceklik, yang membantu dengan harta yang melimpah, dikepung oleh orang-orang yang mengatasnamakan Muslim dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Akhirnya para sahabat Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talhah bin Zubair, menawarkan kepada Utsman, wahai Utsman, pasukan kita masih cukup, perintahkan kepada kami untuk menghalau mereka. Tapi Utsman mengatakan, jangan. Aku tidak mau menjadi orang yang pertama menumpahkan darah atas nama Islam kepada sesama Muslim. Coba bayangkan. Para sahabat menawarkan berkali-kali kepada Utsman, pasukan kita masih banyak, wahai Utsman, izinkan kami untuk menghalau mereka. Utsman mengatakan, aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini. Masya Allah. Akhirnya pengepungan itu terjadi sampai 1 bulan lamanya. Pasokan makanan dan minuman sedikit pun tidak boleh masuk ke dalam rumah Utsman. Allah Akbar, bayangkan. Utsman yang membeli air, yang membeli sumur di saat musim paceklik dulu, ternyata kali itu orang-orang yang mengepung rumah Utsman tidak mengizinkan Utsman minum. Allah. Biadab enggak mereka? Biadab. Mereka itulah cikal bakal Syiah, cikal bakal Khawarij, cikal bakal semua golongan yang sesat. Begitu. Akhirnya semua sahabat mengutus anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib mengutus Hasan dan Husain. Talhah mengutus anaknya. Semua para sahabat senior mengutus anak-anaknya untuk berjaga di depan pintu rumah Utsman. Jangan sampai mereka masuk merangsek ke dalam rumah Utsman. Jadi para sahabat dan Utsman menyangka ini hanya pengepungan biasa. Mereka komplain, mereka protes, mereka demonstrasi. Ternyata mereka sudah memiliki niat jahat. Akhirnya suatu saat mereka sudah tidak sabar, mereka melemparkan anak panah terkena kepada Hasan dan Husain, berdarah, lalu mereka khawatir. Mereka khawatir Bani Hashim, keturunan Ali bin Abi Thalib, akan membunuh mereka, sehingga mereka mengatakan, jangan lama-lama, tuntaskan misi kita. Lalu akhirnya diantaranya mereka naik ke atap rumah Utsman. Lalu kemudian di subuh hari, di pagi hari mereka naik dan melihat Utsman sedang membaca Al-Quran. Utsman ketika itu sedang puasa. Karena di malam hari Utsman bermimpi. Utsman bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ingin berbuka puasa, dan Rasulullah melambaikan tangan. Utsman, kemarilah berbuka dengan kami. Allah Akbar. Utsman bermimpi seperti itu di malam itu, sehingga ketika terbangun Utsman menyampaikan kepada istrinya, sepertinya sudah datang waktunya. Aku ingin berpuasa karena Rasul mengundang aku untuk berbuka bersama Abu Bakar, Umar, Allah Akbar.
Akhirnya Utsman berpuasa, lalu kemudian ketika membaca Al-Quran, di antaranya Muhammad bin Abu Bakar dan dua pengikutnya turun, lalu kemudian langsung memegang janggut Utsman, lalu mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini? Utsman tidak menulis surat, tidak melakukan apapun. Tapi secara terorganisir musuh Islam sudah menyusun strateginya. Sampai suratnya, siapa yang menulis, stempel Utsman, tanda tangan Utsman ada di situ. Tapi Utsman mengatakan, wallahi, aku tidak pernah menulis surat itu. Akhirnya Utsman dipegang janggutnya, tapi Utsman mengatakan, seandainya ayahmu melihat, maka beliau akan bersedih. Muhammad bin Abu Bakar merasa tercerahkan. Yang tadinya sedang marah, disebut ayahnya akan sedih. Ayahnya kan sahabatnya Utsman. Kan sahabatan, kalau seandainya ayahmu, kata Utsman, melihat engkau memegang janggutku, beliau akan bersedih. Lalu tiba-tiba Muhammad bin Abu Bakar pun ambruk dan sedih. Introspeksi diri terhadap semua yang sudah dia lakukan. Tapi ternyata orang di belakang Utsman sudah tidak sabar lagi. Orang di belakang Muhammad bin Abu Bakar sudah tidak sabar lagi. Lalu mereka menghunuskan pedangnya, tangan Utsman, leher Utsman terbunuh. Lalu darahnya menurut sebagian riwayat terpercik kepada satu ayat yang berbunyi, fasayakfikahumullah. Apa artinya? Allah yang akan membalas dan mencukupkan balasan itu untukmu, wahai Utsman. Apa maknanya? Sampai hari ini tidak pernah diketahui siapa yang menebaskan pedang terhadap Utsman. Karena Allah menjanjikan, bukan urusan kalian wahai manusia, tapi pembunuh Utsman urusanku, kata Allah. Allahu Akbar. Fasayakfikahumullah, Allah yang akan mencukupkan semuanya wahai Utsman. Allah Akbar. Akhirnya Utsman pun wafat. Terdengar kabar Ali bin Abi Thalib sedang berada di Masjid Nabawi, lalu kemudian Ali langsung kaget dan masuk ke dalam rumah. Allah Akbar. Ali bin Abi Thalib langsung marah. Dia berbicara kepada Hasan dan Husain, kenapa kau bisa kebobolan? Begitu. Misalnya ada riwayat Husain dipukul dadanya oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa engkau sampai kebobolan? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak ridho dengan pembunuhan ini. Saksikanlah wahai Allah, aku tidak ridho dengan pembunuhan ini. Ini apa yang terjadi? Setelah syahid, maka mereka semakin berpuasa di Madinah. Makanya ketika itu Ali bin Abi Thalib didaulat menjadi khalifah pengganti. Akhirnya tadinya tidak mau Ali bin Abi Thalib ketika baru pertama Utsman syahid. Ali bin Abi Thalib diikuti oleh orang-orang dan mengatakan, wahai Ali, bersaksilah kami akan membaiatmu. Ali bilang sama mereka, gara-gara kalian Utsman wafat, pergi kalian. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib tidak ridho dengan kondisi itu, tapi ternyata masyarakat tiba-tiba ingin membaiat Ali. Ali tidak mencari itu. Sehingga nanti sampai saat ini kita mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib di antara yang memiliki skenario jahat membunuh Utsman bin Affan. Itu yang digoreng oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya sekitar 3 harian berlalu, akhirnya dibaiatlah Ali, dan Ali pada akhirnya mau demi persatuan Islam. Tapi ternyata umat Islam sudah kadung tercerai-berai karena provokasi dari orang-orang kafir. Sehingga ketika Ali berpuasa, Ali susah payah menyatukan kaum muslimin. Terlebih lagi Muawiyah di Syam, gubernur Syam, tidak mau membaiat Ali sebelum Ali mencari pembunuh Utsman. Tapi memang sulit karena Muhammad bin Abu Bakar tidak mau menyampaikan siapa yang membunuh. Istri Ali yang menyaksikan pun tidak tahu. Dia hanya tahu orang Mesir berkulit sawo matang, begitu katanya, yang menebaskan pedang kepada Utsman bin Affan. Sampai sekarang tidak ada pernah orang satupun yang tahu siapa yang membunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib tidak mampu mencari pembunuh Utsman, sehingga umat Islam diantaranya Muawiyah di Syam, gubernur Syam, akhirnya pun tidak mau membaiat Ali. Akhirnya itu pun digoreng.
Siti Aisyah, Tolhah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas sama-sama digoreng isunya sehingga Aisyah pada akhirnya harus berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal karena Ali difitnah tidak mampu mengeksekusi pembunuh Uthman, sedangkan Aisyah sahabat-sahabat senior menuntut mengeksekusi pembunuh Uthman. Ketika perang Jamal, Ali tidak mau berperang. Dan ketika itu sudah mau berdamai, tapi di malam hari ada provokasi yang menyerang dua belah pihak, sehingga masing-masing merasa ada peperangan. Akhirnya berperang. Akhirnya Ali memenangkan peperangan. Siti Aisyah ditawan, tapi Ali pun tidak mau menawan Siti Aisyah. Bayangkan, dulu hidup satu rumah, diprovokasi sampai mereka harus berhadapan saling berperang. Allah Akbar. Jahatnya provokasi. Ya, tidak mau berperang tapi ternyata diprovokasi. Mereka melemparkan provokator itu saling melemparkan senjata sehingga disangka itu dari musuh. Akhirnya berperang. Ketika Ali seperti itu ternyata lagi-lagi Ali pun wafat karena dibunuh. Akhirnya nanti panjang, ada Muawiyah dengan Ali berperang, ada peristiwa tahkim mengangkat Al-Quran, sehingga Ali mengatakan kalau sudah mengangkat Al-Quran tidak perlu lagi berperang. Tapi menurut orang lain enggak. Maka keluarlah Khawarij. Khawarij itu apa? Orang-orang yang merasa memahami bahwa Ali seharusnya tidak memutuskan perkara dengan atas nama dirinya, tapi kalau memutuskan perkara harus dengan keputusan Allah, seolah-olah hebat. Makanya orang Khawarij setelah itu menghabisi semua orang-orang Muslim yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang-orang Syiah kecewa kepada Muawiyah, lalu kemudian mengistimewakan Ali. Lalu nanti ketika Hasan dan Husain dijanjikan, datanglah ke Basrah, kami akan membantu. Ketika Ali datang ke Basrah di pertengahan jalan di Karbala, ternyata tidak ada orang yang membela Hasan dan Husain. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan Muawiyah akhirnya membunuh Husain karena tidak ada pengikut, tidak ada pasukan. Semua hancur lebur karena provokasi musuh umat Islam menghancurkan Islam, dan mereka berhasil untuk memecah belah kaum muslimin ketika itu. Nah, itulah kisah mengenai Uthman bin Affan. Karena sebetulnya pembahasannya sudah cukup singkat lagi. Keempat ayat ini lalu kemudian Allah sampaikan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian semua ini tidak akan bermanfaat kecuali amanu, beriman. Tsumma kana minal ladzina amanu. Sehingga Siti Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, ada di Madinah ini ada seorang manusia, dia non muslim, tapi dia memerdekakan budak, dia memberi makan anak orang miskin, dia mengurusi anak yatim. Apakah amalannya akan bermanfaat di akhirat?" Rasul menjawab, "La." Ya, la, karena dia belum pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup. Artinya semua ini akan sia-sia kalau kita tidak beriman kepada Allah. Maka ayat ke-17 menjadi syarat. Kalau kita ingin menjadikan semua amalan ini bermanfaat, maka yang pertama harus beriman kepada Allah. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan kasih sayang. Bayangkan, lagi-lagi Islam berbicara tentang kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun. Ulaika ashabul maimanah, merekalah golongan manusia yang akan masuk golongan al-maimanah. Sebaliknya orang-orang kafir adalah orang-orang yang akan masuk golongan neraka, di neraka jahanam, alaihim narun muqsadah, api yang menyala-nyala kepada mereka. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, surat ini memiliki energi positif agar kita peduli terhadap urusan sosial. Ternyata
kunci kita menjalani kehidupan tidak dalam fi kabad, dalam susah payah, ternyata kuncinya adalah 1. Memerdekakan budak, 2. Memberikan makan di musim sulit, 3. Mengurus anak yatim yang masih ada kekerabatan, 4. Memberi makan kepada orang miskin yang sangat sengsara. Ya, jadi luar biasa. Ini perintah Allah datang kepada kita dengan tujuan agar Islam rahmatan lil alamin. Bukan hanya dirasakan oleh orang kaya, bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang ibadah khusyuk di masjid, tapi juga dirasakan oleh budak hamba sahaya yang dimerdekakan, dirasakan oleh orang miskin yang diberikan makan, dirasakan oleh anak yatim yang diberikan bantuan. Semuanya merasakan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan surat ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita, betapa diri kita diperintahkan oleh Allah bukan hanya mensolehkan diri kita, tapi juga kita bisa membantu urusan-urusan sosial. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan Islam itu teroris, Islam itu tidak peduli terhadap hak asasi manusia, bayangkan, dari 14 abad yang lalu Islam sudah berbicara ini. Di saat Romawi memperbanyak budaknya, di saat Persia menindas budaknya, tapi Islam memuliakan para budak agar mereka bisa merdeka. Jadi kalau berbicara tentang hal itu seharusnya kita lebih percaya diri. Dari 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan ini semua. Ya, sudah peduli terhadap aspek sosial. Ya, dalam perekonomian Islam menghancurkan riba. Coba di jahiliyah dulu kan riba. Riba itu efeknya apa? Ya, efek riba itu apa Bapak Ibu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, terikat semuanya. Ada keuntungan di situ untuk orang yang punya duit. Yang miskin tidak bisa, maka Islam mengharamkan riba. Coba bayangkan, kalau kita mau urut satu persatu apa jasa Islam untuk urusan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, banyak banget, luar biasa. Maka inilah bukti bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu, silakan kalau ada yang ingin menambahkan.